Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devina Molina dan rekan saya Diana Lafifa. Pada hari ini, kita akan membahas tentang perjuangan merebut Irian Barat. Sesuai hasil perundingan konferensi meja bundar, Irian Barat seharusnya diserahkan setahun sejak datangnya konferensi meja bundar pada tahun 1949. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, masalah Irian Barat belum segera terselesaikan. Hingga akhirnya pemerintah mengambil berbagai upaya, diantaranya melalui diplomasi dan juga melalui konfrontasi. Melalui upaya diplomasi, masalah Irian Barat dibawa dalam sidang Majelis Umum PBB. Sekjen PBB Yutan mengirim Duta Besar Amerika Serikat Ellsworth Bunker untuk membantu menyelesaikan masalah Irian Barat. Agus Vanker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam waktu 2 tahun. Hal ini mengecewakan pemerintah Indonesia yang menganggap PBB tidak bersikap tegas terhadap Irian Barat. Selain itu, masalah Irian Barat dibicarakan dalam konferensi Asia Afrika dan Indonesia mendapat dukungan penuh dari berbagai negara yang hadir. Pada tanggal 17 Agustus 1956, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Provinsi Irian Barat sebagai salah satu dari 23 provinsi dengan ibu kota Suharto Tidore. Zainal Abidin Syah dipilih sebagai gubernur pertamanya. Pada tanggal 8 Februari 1958, pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Upaya selanjutnya dilakukan dengan konfrontasi ekonomi. Konfrontasi ekonomi dilakukan dengan memboikot kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan Belanda dan mengenai sosialisasi berbagai perusahaan di negara di Indonesia. Upaya selanjutnya adalah konfrontasi militer. Indonesia mempersiapkan kekuatan militer untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peperangan dengan Belanda. Salah satunya adalah dengan membeli senjata dari Uni Soviet. Baik, selanjutnya saya Diana Lafifa akan melanjutkan penjelasan materi tersebut. Adapun Belanda segera mengirim kapal perangnya Karel Doorman untuk menghadapi Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mencanangkan Trikora atau Trikomando Rakyat yang berisi 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Dan 3. Persiapan untuk mobilisasi umum. Pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala. Operasi pembebasan Irian Barat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap ilustrasi, tahap eksploitasi, dan tahap konsolidasi. Baik, saya akan menjelaskan 3 tahap tersebut. 1. Tahap ilustrasi, yang merupakan tahap memasukkan pasukan TNI ke dalam wilayah Irian Barat untuk menguasai wilayah Irian Barat secara perlahan dan tersembunyi. Tapi ini dilakukan hingga akhir tahun 1962. Selanjutnya, 2. Tahap eksploitasi, yang merupakan tahap sangat terbuka terhadap pos-pos pertahanan Belanda. Tapi ini dilakukan hingga akhir tahun 1993. Selanjutnya, tahap konsolidasi, yang merupakan tahap menegakkan kedaulatan NKRI wilayah Irian Barat. Tahap ini dilakukan sejak awal tahun 1964 hingga perjuangan pengembalian Irian Barat akhirnya berhasil mendesak Belanda untuk duduk bersama Indonesia. Hasilnya adalah perjanjian New York.
pada tanggal 15 Agustus 1962 yang berisi satu kekuasaan Irian Barat akan diserahkan kepada UNTEA atau United Nation Temporary Authority. 2. Akan diadakan pepera atau penentuan pendapat rakyat di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969. Selanjutnya, PBB menurunkan pasukan UNSF atau United Nations Security Forces di bawah pimpinan Jenderal Said Khan dari Pakistan untuk menjaga keamanan Irian Barat. Pepera atau penentuan pendapat rakyat diadakan sejak tanggal 14 Juli 1969 sampai 2 Agustus 1969 di Jayapura. Hasil pepera menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Irian Barat menginginkan tetap bergabung dengan Indonesia. Hasil pepera disahkan PBB pada tanggal 19 September 1969. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.